Kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Mirisnya beberapa kasus menunjukkan aksi kekerasan dilakukan oleh tenaga pendidik. Lalu bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas? Bergabung Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G. Selamat siang Pak Satriwan. Selamat siang Mbak Tiffany. Baik, Pak Satriwan, sangat disayangkan, miris sekali kita harus melihat dan juga mendengar kasus-kasus yang dilakukan oleh tenaga pengajar atau tenaga pendidik kekerasan terhadap siswa atau murid. Ini membuktikan bahwa sebenarnya memang ekosistem kemudian di lingkungan pendidikan ini belum sepenuhnya aman, belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi anak-anak atau murid-murid ini. Dari P2G sendiri melihat apa faktor kekerasan tenaga pendidik kepada peserta didik atau siswa? Ya, makasih Mbak Tiffany. Ada beberapa faktor ya dalam analisis kami di P2G, setidaknya 4. Misalnya yang pertama berbicara tentang kompetensi guru ya. Ini kan menjadi hal yang krusial gitu. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru itu harus memenuhi 4 kompetensi ya. Pertama kompetensi profesional, kompetensi pedagogik. Nah, ada kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial gitu. Nah, kami melihat dua aspek yang terakhir ini yang memang tidak tersentuh sebenarnya oleh regulasi maupun oleh instrumen lainnya gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini fokus kepada kompetensi pedagogi kemudian profesional ya dalam bentuk pelatihan dan seterusnya. Nah, mestinya kan guru bisa menjadi teladan, menjadi contoh gitu ya. Kemudian yang digugu dan yang ditiru perangainya gitu. Kemudian yang berwibawa, memberikan pendampingan gitu, bukan justru memberikan pembinasaan gitu ya, bukan pembinaan tapi pembinasaan kepada anak-anak didik kita. Sehingga tujuan pendidikan itu tidak tercapai akhirnya kan. Harusnya kan sekolah menjadi ruang yang aman, nyaman ya, sekolah madrasah atau lembaga pendidikan yang berbasis agama itu kan menjadi harusnya menjadi tempat yang aman, nyaman untuk tumbuh kembangnya anak-anak didik kita, baik tumbuh kembang secara kognitif, secara akademis, secara sosial, psikologis, spiritual dan seterusnya gitu. Nah, jadi kompetensi guru yang saya lihat belum tersentuh gitu. Dan kemudian yang kedua ada faktor regulasi, Mbak Tiffany, aturan-aturan mengenai pencegahan kekerasan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan itu sudah ada. Ya kan, berbicara di sekolah misalnya ada peraturan Menteri Pendidikan nomor nomor 46 ya tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Tapi ini hanya macan kertas ya kalau kami lihat gitu. Pemenuhannya lebih kepada administrasi belaka. Ya kan, bagaimana sekolah-sekolah diwajibkan untuk membuat tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Tetapi itu hanya syarat administrasi gitu. Kalau kita lihat sekolah-sekolah kita belum tahu juga mereka harus ngapain jika terjadi kekerasan. Kemudian mereka harus seperti apa program-programnya gitu ya. Lebih kepada pemenuhan administrasi belaka ketimbang bagaimana penanganan secara substansial gitu. Nah, belum lagi kalau kita berbicara relasi ya, bagaimana ekosistem budaya sekolah yang terbangun. Ya, kita jujur harus akui relasi kuasa itu memang masih mendominasi ya di sekolah bahkan sampai ke perguruan tinggi gitu, bahwa guru atau dosen adalah sosok yang ditakuti, kemudian dia selalu benar gitu kan, sedangkan murid sebaliknya ya gitu. Nah, relasi kuasa inilah yang membuka jalan terjadinya berbagai macam kekerasan di satuan pendidikan termasuk kekerasan seksual gitu. Demikian, Mbak. Baik, Pak Satriwan, tadi ada dua artinya, ada kompetensi dan juga ada regulasi. Saya mau ke kompetensi dulu. Kompetensi itu tadi yang Anda maksud adalah yang dua terakhir adalah kepribadian dan juga sosial. Artinya mengapa ini belum tersentuh sampai ke sana? Ini kan sebenarnya juga core yang sangat penting. Kita berbicara bagaimana kesiapan mental dari tenaga pengajar atau guru ketika dia berhadapan dengan anak-anak sehingga bisa memberikan ruang yang nyaman, interaksi yang nyaman bagi dua pihak ini. Iya, ini kami harus akui ya, karena kami entitas organisasi guru termasuk saya juga gitu sebagai guru pengajar gitu, bahwa sistem rekrutmen guru kita misalnya baik itu yang di sekolah swasta maupun madrasah swasta atau yang di negeri sekalipun gitu ya, itu cenderung menomorsekiankan gitu ya, bahkan absen gitu untuk bagaimana mendeteksi aspek kepribadian, aspek sosial, apakah calon guru ini memiliki potensi untuk penyimpangan seksual gitu ya, atau perilaku yang menyimpang gitu. Dan juga tidak ada asesmen yang dilakukan secara berkala.
Nah, kami berharap ke depan supaya kasus-kasus ini nggak terjadi lagi ya, bagaimana guru kekerasan dilakukan, kekerasan seksual dilakukan gitu. Ke depannya harus ada pemerintah melakukan, baik itu Pemda maupun pemerintah pusat ya, melakukan asesmen secara berkala. Misalnya bagaimana kepribadian guru-guru ini, apakah punya potensi untuk melakukan tindakan kekerasan, apakah punya potensi melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Misalnya yang terjadi di Gorontalo kemarin kan gitu, berhubungan seksual dengan anak gitu kan ya. Kemudian kekerasan, berbagai macam kekerasan kami temukan gitu ya di lapangan. Misalnya melempar murid, membenturkan kepala murid ke dinding, bahkan di Buton waktu itu di Sulawesi Tenggara itu 2 tahun lalu kejadiannya misalnya itu anak kelas 3 SD guru menghukum murid dengan menyuapinya dengan sampah gitu. Jadi disuruh makan sampah gitu. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya secara pedagogik salah ya, secara kepribadian ini jelas sangat menyimpang gitu ya. Dari aspek manapun kita lihat ini keliru gitu. Nah, berarti ke depan harus ada mekanisme kontrol gitu yang sistematis diantaranya dengan asesmen tadi, asesmen kepribadian, asesmen sosial. Jika terjadi tadi saya katakan sekolah harus mengetahui, dinas pendidikan harus mengetahui, mengidentifikasi sejak awal ketika dilakukan rekrutmen guru misalnya, guru swasta atau guru negeri gitu. Setelah itu dilakukan asesmennya setahun sekali misalnya gitu. Nah, ini yang tidak dilakukan Mbak Tiffany oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian. Oke, baik. Pak Satriwan, terkait dengan tadi regulasi, sudah ada sebenarnya regulasi yang mengatur dibentuk melalui satuan untuk penindakan, kemudian pencegahan di lingkungan pendidikan, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan sekolah. Tapi sayangnya implementasi tidak berjalan dengan maksimal tadi Pak Satriwan bilang, sehingga itu hanya menjadi syarat administrasi, hanya di atas kertas saja. Apa yang Anda lihat, mengapa ini tidak bisa berjalan? Ya, karena apa namanya secara struktural gitu ya, dia ditujukan untuk pemenuhan syarat administrasi. Artinya pengawasan mulai dari Kemdikbudristek, Kementerian Agama, jangan salah loh, ini tidak hanya di sekolah. Ternyata kekerasan serupa juga terjadi di pondok pesantren, di madrasah atau lembaga pendidikan berbasis agama lainnya. Artinya ada kewenangan Kementerian Agama juga. Nah, sayangnya untuk yang ini itu baru di sekolah gitu, peraturan Menteri Pendidikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan nomor 46 tahun 2023. Jadi pengawasannya minim. Yang kedua adalah kita memang terlampau membebani sekolah ya dengan berbagai macam regulasi tadi gitu. Jadi pendidikan kita, pengajaran kita, pengasuhan kita cenderung dititik beratkan ya bebannya itu ke bahu sekolah atau guru atau warga sekolah. Sedangkan ada orang tua di situ yang juga punya tanggung jawab mestinya, ada pemerintah daerah. Misal di Permendikbudristek nomor 46 2023 tadi Mbak Tiffany, Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi wajib membuat satgas. Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Tapi ini nggak berfungsi juga. Ya kan ketika terjadi kekerasan langsung kita reaksioner, ya kan langsung responsif, gurunya dipecat gitu. Nanti kasus terjadi lagi, lalu diulangi lagi. Nah, kita tidak punya mekanisme secara sistematis apa yang mesti dilakukan oleh Dinas Pendidikan, oleh pemerintah provinsi, oleh Kanwil Kementerian Agama dan seterusnya dan seterusnya. Rekrutmen gurunya seperti apa, pola pembinaannya seperti apa. Jadi regulasinya sudah banyak. Nah, yang penting juga menurut kami yang ketiga adalah bagaimana edukasi Mbak terhadap guru-guru dan murid-murid mengenai perlindungan anak. Jadi perspektif perlindungan anak di dalam pembelajaran di sekolah ini penting diberikan kepada guru. Misalnya, guru-guru harus memahami Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua juga demikian, ya pemerintah juga demikian, yaitu dinas pendidikan, ya kan, atau pengawas sekolah, pengawas madrasah, mereka harus paham Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian juga misalnya untuk mencegah tindak kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS. Nah, sangat minim sekali Mbak kalau dikatakan tidak gitu ya. Bagaimana sekolah, orang tua, guru, pengawas, birokrat pendidikan diberikan pemahaman mengenai berbagai aturan undang-undang tadi, ya Oke. kan, undang-undang apa namanya TPPK, TPPA, kemudian undang-undang PA dan seterusnya tadi, sehingga
guru-guru orang tua tidak melakukan kekerasan karena ada sanksinya loh. Tindak pidana kekerasan seksual itu berat loh sanksinya gitu. Kemudian bagaimana mengajar ya kan mendisiplinkan anak tidak menggunakan kekerasan, apakah itu verbal, apakah itu psikis dan seterusnya. Nah, ini yang saya melihatnya gitu ya, minim untuk disentuh gitu, pendidikan hukum dan pendidikan berbasis perspektif perlindungan anak. Nah, ini yang kita belum menemukan, Mbak, dalam berbagai pelatihan-pelatihan, termasuk di kurikulum perguruan tinggi calon-calon guru gitu. Oke, bagaimana kemudian budaya dan juga pendekatan yang bisa diterapkan di lingkungan pendidikan dari kasusnya dari untuk tenaga pendidik kepada peserta didik ya, karena kan karakteristiknya sudah berbeda Pak Satriwan. Kemudian juga kita lihat supaya tidak ada lagi bullying, kemudian perundungan, tidak ada lagi stigma atau anggapan guru itu selalu benar, guru bisa melakukan segala cara, itu yang kita mau. Ya, sekolah itu kan harus menjadi arena yang aman, nyaman ya, rumah kedua lah kira-kira begitu ya bagi peserta didik gitu. Nah, tentu sistem pendidikan dalam hal ini, metode pembelajaran, model pembelajaran yang menempatkan anak sebagai apa namanya entitas yang sangat penting. Mereka adalah subjek gitu ya. Kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu kan menghamba kepada anak gitu. Jadi kita guru-guru itu mengajar demi kepentingan anak kan, bukan demi kepentingan birokrasi atau bukan demi kepentingan politik dan seterusnya, tapi demi kepentingan anak didik kita. Bagaimana dialog diberikan, relasi kuasa itu kan bisa diberikan kalau misalnya guru-gurunya sudah memiliki kesadaran pedagogik yang baik, kesadaran hukum yang tinggi tadi yang saya katakan, mereka paham mengenai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang perlindungan anak, mendidik menggunakan perspektif perlindungan anak. Nah, selama ini kita justru mengabaikan itu gitu, perspektif itu. Nah, yang terakhir yang penting juga ada namanya sanksi, ada namanya konsekuensi, ada namanya restitusi. Nah, guru-guru ini yang perlu kita luruskan bersama bahwa mendisiplinkan anak itu bukan dengan hukuman, ya kan? Karena tidak ada korelasinya gitu. Atau juga bukan dengan konsekuensi tertentu, melainkan dengan restitusi. Itu yang kemudian kita kenal dalam teori besarnya namanya disiplin positif. Bagaimana mendisiplinkan anak bukan dengan memberikan sanksi, apalagi yang nggak ada korelasi. Dia nggak mengerjakan PR. Kemudian anaknya disuruh keliling lapangan lari berapa 20 putaran, 30. Zaman saya atau zaman Mbak Tiffany mungkin masih ada. Sekarang ternyata juga masih ada gitu. Nah, jadi kami melihat guru-guru yang sekarang mendidik itu justru dididik dengan tradisi yang seperti itu. Jadi diulang kemudian ketika mereka menjadi guru gitu. Nah, sedangkan kalau restitusi, kita mesti membangun kesadaran anak. Kenapa anak itu melakukan pelanggaran misalnya? Terus bagaimana respon guru semestinya terhadap pelanggaran itu? Kalau dia menggunakan sanksi atau hukuman ya sudah kamu push up ya 10 kali atau kamu lari ya 10 balikan gitu. Padahal nggak ada korelasi, dia nggak ngerjain PR dengan harus lari 20 putaran gitu kan. Kalau yang terjadi di mana kemarin itu Scott Jam ya 100 kali sampai anak meninggal. Itu pakai teori apapun, teori sanksi, teori hukuman, restitusi nggak bakal ada juga kita temukan ya seperti itu. Jadi guru menghukum berdasarkan apa berarti? Berarti berdasarkan insting saja bahwa ini anak harus dihukum sekojam 100 kali gitu atau push up sekian puluh kali gitu. Nah, ini yang saya pikir kompetensinya yang bermasalah. Kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan gurunya tidak memiliki wawasan hukum perspektif perlindungan anak yang memadai. Itu kira-kira Mbak. Baik, terima kasih Pak Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected siang hari ini. Selamat siang. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, kita akan lihat bagaimana komentar dari warganet di lini masa. Kami buka dari akun yang pertama, dari Hana Dina berkomentar, miris guru-guru zaman sekarang, kalau nggak kekerasan ya pelecehan seksual. Berikut dari @CLDio8ta berkomentar, guru harus sadar sejak ada Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa mendidik, mengajar, menegur siswa itu nggak bisa lagi ya pakai kekerasan verbal dan fisik. Udah banyak program pelatihan dan juga sertifikasi guru untuk perbaikan kualitas, tapi orang tua juga nggak boleh lepas tangan karena mayoritas waktu anak itu ada di rumah.
persis seperti tadi P2G Pak Satriwan bilang ya. Selanjutnya dari Suhartini Taurus berkomentar, nggak ada orang tua yang nggak suka anaknya ditegur jika berbuat salah. Namun semua orang tua juga berharap bahwa guru bisa mendidik dengan cara yang lebih baik, bijak, bukan main tangan atau kekerasan. Itu bisa didiskusikan ya dengan orang tua kalau anaknya mungkin sudah kelewatan nakalnya, atau ya mungkin dikeluarkan kalau keterlaluan. Tidak perlu mengotori tangan. Dari Pintar di Kids berkomentar, ditegur, didik itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau udah main tangan, fisik. Jangan normalisasi kekerasan di lingkungan sekolah meskipun sebagian dari kita pernah mengalaminya saat sekolah. Sekolah juga harus mendukung guru untuk mengeluarkan murid yang nggak bisa